Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo siang tadi menerima kedatangan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri di Istana. Dan di tempat terpisah, tepatnya di Mabes Polri, usai bertemu dengan Panglima TNI Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan dalam pernyataan persnya menerima informasi adanya upaya makar dalam demo yang akan berlangsung pada tanggal 2 Desember mendatang. Dan seperti apa dinamika politik di ibu kota jelang Pilkada DKI Jakarta, kami akan membahasnya malam hari ini. Dan sebelumnya, terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan berita yang terjadi sepanjang hari. Ya pemirsa, 2 orang ABK Indonesia ditawan kelompok militan Abu Sayyaf ketika mereka sedang berlayar di perairan Sabah, Malaysia Timur pada Sabtu pekan lalu. Penculikan dan penawanan ini sudah berulang kali terjadi sepanjang tahun ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melakukan komunikasi dengan Menlu Malaysia dan perwakilan dari pemerintah Filipina. Menlu meminta perhatian kedua negara untuk meningkatkan keamanannya di perairan wilayah mereka sesuai dengan kesepakatan ketiga negara saat bertemu beberapa bulan yang lalu. Menlu Retno Marsudi juga meminta kepada seluruh pemilik kapal untuk memperhatikan keamanan ketika mereka akan berlayar di perairan Malaysia Timur hingga perairan Filipina Selatan yang dikenal rawan perompakan. Juga tekankan mengenai pentingnya bagi pemerintah dan otoritas Malaysia untuk dapat meningkatkan keamanan di wilayah air mereka. Karena tampaknya sudah harus menjadi satu kewajiban mandatori bagi setiap kapal nelayan untuk memasang peralatan ini. Dan pada saat mereka dalam kondisi bahaya, kepada siapa mereka bisa berhubungan. Pemirsa, setelah pekan lalu bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, siang tadi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Keduanya membahas berbagai masalah terkini termasuk jelang Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri secara mengejutkan tiba di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada hari Senin pukul 1 siang tadi. Megawati yang hadir sebagai Presiden Indonesia kelima ini menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini diawali dengan jamuan santap siang bersama. Kedatangannya ke istana pada siang hari ini sama seperti kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra beberapa waktu lalu, yakni mendiskusikan berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia tidak terlepas Pilkada serentak 2017. Baik, tadi kami berbicara masalah makroekonomi yang berkaitan dengan politik nasional kita dan juga hal yang bersifat urusan sosial. Kami berbicara dengan Ibu Mega tadi. Dan yang ketiga, tadi kami juga berbicara hal yang berkaitan dengan pilkada. Sekali lagi, pilkada ini ada di 101 kabupaten, kota, dan provinsi, bukan hanya di Jakarta. Dan menang dan kalah dalam pilkada itu adalah sesuatu yang biasa. Yang paling penting antar kandidat itu harus saling menghormati, saling menghargai, karena apapun kita ini adalah bersaudara. Megawati Soekarno Putri juga sempat membicarakan perihal rencananya untuk bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik untuk konsolidasi politik menyelaraskan dengan pemerintahan Jokowi dan JK. Nah, dan saya juga menginginkan meminta kepada Presiden supaya kita nanti akan ada pertemuan antara ketua umum karena seperti kemarin kan sudah dilihat saya bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, lalu mungkin beberapa hari ini saya akan bertemu dengan beberapa juga partai yang mendukung Presiden. Dan itulah permintaan saya pada beliau, saya minta izin supaya bisa saya berkomunikasi lagi.
Pemirsa, calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penghadangan kampanye di Kembangan, Jakarta Barat. Jarod tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 16 sore tadi. Calon wakil gubernur DKI Jakarta pasangan Basuki Cahayapurnama ini tidak banyak memberikan keterangannya kepada awak media terkait pemeriksaannya hari ini. Dirinya menjelaskan bahwa ia diperiksa sebagai saksi atas tindak lanjut penghadangan kampanye yang terjadi di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dalam hal ini penyidik akan meminta keterangan dan klarifikasi dari Jarod sebagai pihak yang dihadang saat hendak melakukan kampanye. Sebagaimana diketahui, kasus penghadangan ini telah dilimpahkan Bawaslu DKI Jakarta ke pihak kepolisian pada Jumat pekan lalu. Dan setelah dilakukan verifikasi, terdapat satu pihak dengan inisial NS sebagai terlapor atas kasus penghadangan ini. Masuk kapasitas sebagai saksi atas tindak lanjut penghadangan di Kembangan Utara, ya, untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas tindak pidana pilkada yang Kembangan Utara. Dan pemirsa, untuk mengetahui hasil pemeriksaan dari Jarod Saiful Hidayat di Polda Metro Jaya, kita akan bergabung dengan reporter kami Wahyu Seto Aji. Seto, apa hasil pemeriksaan dari calon wakil gubernur petahana Jarod Saiful Hidayat hari ini? Ya, baik Aryo, memang Wakil Gubernur nonaktif DKI Jakarta yakni Jarod Saiful Hidayat telah selesai menjalani pemeriksaan sekitar 40 menit yang lalu terkait dengan kasus penghadangan saat dirinya hendak berkampanye di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Sesaat sebelum dia meninggalkan Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, kepada awak media Jarod mengungkapkan bahwa dirinya dilontar atau ditanyai 17 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan kronologi penghadangan yang terjadi di Kembangan Utara. Sementara itu juga saat diperiksa dirinya ditunjukkan sebuah foto terkait dengan pihak yang menghadang saat berada di Kembangan Utara, dan memang pihak Jarod mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa pihak yang ada dalam foto tersebut memang berperan sebagai pihak yang telah menghadang dirinya saat dirinya hendak berkampanye. Selain itu juga dirinya menceritakan kepada penyidik bahwa sekelompok orang atau pihak ini juga melakukan penghadangan setelah dan sebelum dirinya bersilaturahmi di salah satu rumah warga yakni diketahui bernama Haji Saman, dan di saat mereka hendak meninggalkan kawasan tersebut juga mereka masih diteriaki oleh pihak tersebut agar tidak melakukan kampanye. Sementara itu juga Aryo dapat kami sampaikan bahwa Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot yakni Prasetyo Edi Marsudi juga turut diperiksa pada sore ini hingga selepas maghrib lalu, dan berkapasitas sebagai saksi dan ditanyai tentang kesaksiannya saat menjadi pendamping tim Ahok Jarot saat berkampanye. Dalam hal itu juga pihak Jarot membawa bukti berupa video dan juga foto. Sebagaimana diketahui Aryo bahwa proses penyelidikan atas penghadangan terhadap tim Basuki Jarot ini terjadi di beberapa kawasan, namun setelah diverifikasi oleh Bawaslu hanya satu kasus yang diduga terdapat unsur pidana, dan kasus itu kemudian dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya pada Jumat lalu untuk didalami dan ditindaklanjuti oleh kepolisian apakah memang ada unsur pidana dalam kasus penghadangan terhadap Basuki Jarot. Untuk sementara demikian, Aryo, terhadap Ya, terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan hasil pemeriksaan Jarod Saiful Hidayat yang hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus penghadangan kampanye di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dan beralih ke berita berikutnya pemirsa, masih soal pilkada, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan pilkada di sejumlah daerah rawan dengan tindak pidana terorisme dan juga politik uang atau money politik. Hari ini Mendagri Cahyokumolo melakukan rapat kerja teknis jelang pelaksanaan pilkada serentak tahun depan bersama jajaran Direktorat Intel Kampolda seluruh Indonesia di ruang Rupatama Mabes Polri. Terkait kerja intelijen jelang pilkada serentak ini akan disinkronisasikan dengan Badan Intelijen Negara, Intel Kejaksaan, dan Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Cahyo juga menjelaskan daerah yang rawan penyimpangan termasuk penyimpangan hibah dana bansos, retribusi, dan pajak hingga radikalisme dan juga tindak pidana terorisme. Mencermati gelagat perkembangan dinamika, stabilitas daerah itu kata kunci agar pembangunan bisa sukses. Untuk pilkada, kami tadi menitipkan bahwa mempetakan daerah-daerah yang bisa menimbulkan gejolak. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian usai bertemu dengan Panglima TNI di Mabes Polri mengatakan menerima kabar atau informasi tentang dugaan adanya tindakan makar dalam demo yang akan berlangsung pada tanggal 2 Desember mendatang. Terkait dengan isu demo lanjutan penistaan agama yang akan dilakukan pada tanggal 25 November dan 2 Desember 2016, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain pembatasan aksi, Kapolda juga melarang sholat Jumat di sekitar Jalan Sudirman Tamrin pada tanggal tersebut. Menurutnya, jika ingin menunaikan ibadah sholat, sudah ada tempat-tempat ibadah seperti Masjid Istiqlal dan masjid-masjid lain di sepanjang lokasi yang direncanakan. Aksi ini merupakan aksi lanjutan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Saat ini, kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki atau lebih dikenal dengan sapaan Ahok ini sedang dalam proses penyidikan di Barreskrim Polri. Berkaitan dengan proses hukum saudara Basuki Cahayapurnama sudah dilakukan. Dan yang bersangkutan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Besok Selasa akan diperiksa di Mabes Polri. Dan kami akan buat maklumat, hari ini kami akan lakukan finalisasi, sinkronisasi dengan Divisi Hukum Mabes Polri untuk kami nanti sebarkan ke masyarakat. Adapun maklumat itu berisi bahwa larangan berdemo di tempat umum. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Faris Atto, MNC Media memberitakan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menerima informasi adanya upaya makar dalam demo yang akan berlangsung pada tanggal 2 Desember mendatang. Talk to iNews akan segera kembali sesaat lagi.